semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai peranan dealer dan jenis-jenisnya dalam melakukan transaksi di dealing room. Sebelum kita menonton materinya, kita perkenalan dulu yuk. Yang pertama ada Ica Supriyatin dengan nomor NIM 1908203088. Yang kedua ada Krisnawati dengan nomor NIM 1908203113. Yang ketiga ada Susanti dengan nomor NIM 1908203125. Saya Ica Supriyatin dengan NIM 1908203088 akan menjelaskan tentang pengertian, jenis-jenis, dan persyaratan menjadi dealer. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dealer. Dealer yang kita bahas kali ini bukan dealer motor atau mobil ya teman-teman, tetapi mengenai pengertian dealer dalam manajemen treasury. Dealer adalah suatu ruang kerja yang khusus oleh divisi treasury digunakan untuk melaksanakan transaksi-transaksi. Terdiri dari transaksi di pasar uang atau money market, pasar valuta asing atau foreign exchange market, maupun transaksi-transaksi surat berharga jangka panjang atau capital market, serta transaksi turunannya atau derivatives. Pengertian lain dari dealer adalah tempat pemilik dana, lender, dan peminjam dana, borrower, bertemu atau berhubungan melalui sarana komunikasi baik secara langsung maupun melalui perantara, broker atau pialang, untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam dana. Lalu yang B ada jenis-jenis dealer. Yang pertama, pasar uang, money market. Transaksi money market ini dilakukan dalam rangka menjaga likuiditas dan menghasilkan keuntungan bagi bank. Menjaga likuiditas dilakukan dengan menempatkan kembali kelebihan dana sendiri ke bank-bank lain dan instrumen-instrumen keuangan dari Bank Indonesia, seperti sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, pasar modal, capital market. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang ketiga, pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau disingkat falas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Persyaratan menjadi dealer. Apa saja sih persyaratan untuk menjadi dealer? Untuk menjadi seorang dealer diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mampu bekerja under pressure. Yang kedua, kuat dalam hitungan. Yang ketiga, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai. Yang keempat, memiliki kemampuan analisa yang baik. Yang kelima, berani mengambil keputusan. Dan yang keenam, yang terakhir, memiliki kemampuan berbicara dan mendengar yang baik. Dealer Forex. Dealer Forex merupakan perusahaan atau individu yang membeli valuta asing dari satu pihak dan kemudian menjualnya ke pihak lain. Dealer membuat perjanjian antara harga jual dan beli atau spread. Pedagang valuta asing dapat membeli dolar dari satu pihak dan menjualnya kepada pihak lain dengan nilai tukar yang berbeda. Dealer mendapat untung dari perbedaan nilai tukar antar mata uang. Pasar valuta asing adalah satu pasar yang sebagian besar dioperasikan melalui dealer dengan pertukaran mata uang dan bank bertindak sebagai perantara dealer. Selanjutnya ada dealer money market. Dealer money market adalah dealer sekuritas yang memiliki hubungan kontraktual khusus dengan reserve bank. Mereka memainkan peran penting dalam pasar uang karena mereka adalah entitas yang terutama digunakan oleh bank untuk melakukan operasi pasar terbuka. Mereka memberikan fasilitas untuk investasi dana jangka pendek dan wajib bertindak sebagai pembuat pasar dalam sekuritas pemerintah semakmuran jangka pendek.
Selanjutnya ada dealer surat berharga atau sekuritas. Dealer surat berharga atau yang bisa juga disebut dengan dealer sekuritas termasuk individu atau firma yang mengkhususkan diri dalam transaksi pasar sekuritas dengan satu, membantu firma dalam menerbitkan sekuritas baru melalui penjaminan emisi dan penempatan pasar dari sekuritas baru, dan yang kedua, memperdagangkan sekuritas baru atau sekuritas yang beredar di rekening mereka sendiri. Hanya penjamin emisi dan dealer yang bertindak sebagai perantara keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori ini. Pialang sekuritas dan unit lain yang mengatur perdagangan antara pembeli dan penjual sekuritas, tetapi tidak membeli dan menyimpan sekuritas di akun mereka sendiri diklasifikasikan sebagai alat bantu keuangan. Sesuai sifatnya, dealer sekuritas memfasilitasi aktivitas pasar primer dan sekunder dalam sekuritas. Secara khusus, lembaga-lembaga ini dapat membantu menyediakan likuiditas ke pasar, baik dengan mendorong aktivitas peminjaman dan investor, paling tidak melalui penyediaan informasi tentang kondisi pasar dan melalui aktivitas perdagangan mereka sendiri. Hai, perkenalkan nama saya Krisnawati dengan nomor NIM 1908203113. Saya akan menjelaskan mengenai posisi dealer dalam Trisuri. Trisuri dalam dealer bekerja langsung di bawah kepemimpinan Chief Investment Officer atau bendahara. Tugas utamanya adalah memilih strategi investasi jangka pendek terbaik untuk menetapkan menginvestasikan surplus kas harian di bursa efek dan dalam penempatan pribadi. Selanjutnya ada transaksi dealer. Dealer di pasar sekuritas adalah individu atau perusahaan yang siap dan bersedia membeli sekuritas untuk akunnya sendiri dengan harga penawarannya atau menjual dari akunnya sendiri dengan harga permintaannya. Dealer mencari keuntungan dari spread antara harga bid-ask serta menambahkan likuiditas ke pasar. Tidak berbisnis atas nama klien atau memfasilitasi transaksi antar pihak. Sementara dealer membeli dan menjual sekuritas sebagai bagian dari bisnis regulernya. Seorang pedagang membeli dan menjual sekuritas untuk rekening mereka sendiri, bukan atas dasar bisnis. Dealer diharuskan untuk melakukan tugas tertentu ketika mereka berurusan dengan klien. Tugas-tugas ini termasuk pelaksanaan pesanan yang cepat, pengungkapan informasi material dan konflik kepentingan kepada investor, dan pembebanan harga yang wajar di pasar yang berlaku. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.